Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Putra Andriansyah dengan NPI 14624000087. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan shortcut saya dalam bentuk video untuk tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah pemrograman perangkat lunak. Untuk penjelasan soalnya sebagai berikut. Di sini, kita diharuskan menggunakan program Python untuk digunakan dalam soal-soal ini. Terdapat 4 soal yang memiliki bobot kesulitan yang berbeda. Kita masuk ke nomor satu. Nomor satu yaitu buat program dengan output tergantung dari bilangan yang diinputkan. Misal, jika kita menginputkan 6, eh, program akan menghasilkan output berupa bintang, 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 bintang berjumlah 5, lalu diakhiri angka 1, lalu dilanjut dengan bintang 4 di sini, lalu dilanjut angka 2 dan 1, lalu selanjutnya bintang di sini terdapat 3 bintang, lalu dilanjut dengan 3, 2, 1, lalu di sini ada 2 bintang, lalu dilanjutkan dengan angka 4, 3, 2, 1, lalu selanjutnya adalah satu bintang dengan angka selanjutnya adalah 5, 4, 3, 2, dan 1. Lalu dilanjut dengan eh, 6 kalau menurut saya ini adalah dibalik. Jadi dari mulai angkanya lalu dilanjut dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1, lalu 6 bintangnya ini berjumlah 5 seharusnya kita coba zoom. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dilanjut dengan 6, 5, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bintang. Lalu dilanjut dengan 6, 5, 4. Dan disusul dengan 3 bintang. Lalu ada 6, 5, 4, 3. Disusul dengan 2 bintang. Lalu selanjutnya adalah angka 6, 5, 4, 3, 2. Dilanjut dengan angka 1. Maaf, dilanjut dengan bintang 1. Lalu untuk terakhir, program akan menginput semua number 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Untuk yang satunya juga sama seperti itu. Kita akan selanjutnya kita akan eh, melihat langsung ke shortcutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke nomor satu, langsung ke shortcutnya ya. Pertama kita buka idle, lalu, nah ini kita tekan Ctrl O, lalu kita menuju ke file yang kita simpan sebelumnya. Saya menyimpannya di sini, lalu kita tekan nomor satu. Nah, seperti ini. Nah, untuk kodenya saya menuliskan seperti ini. N sama dengan int kurung buka input kurung buka petik 2 masukkan nilai akhir titik 2 petik 2 kurung tutup. Nah, apa sih eh, maksud dari kode ini? Nah, kode ini tuh dimaksudkan untuk N itu sebagai apa ya? eh Seberapa apa ya? Berapa kita menginputkannya seperti itu. Jadi sebagai contoh N ini kita bisa ubah ke bentuk apa saja ya teman-teman ya. Bebas. Lalu sama dengan int integer dalam bahasa Python ini digunakan untuk menentukan int atau bilangan bulat. Lalu ada input atau yang bisa kita artikan sebagai masukan atau masukan apa yang ingin diinput yaitu n-nya tadi n sama dengan apa yang mau diinput berupa angka bulat atau integer ini ya teman-teman. Lalu ada ini masukkan nilai akhir jadi
Tulisan ini akan muncul terlebih dahulu, dilanjut dengan kita menginputkan eh, angka yang ingin kita inputkan. Seperti ini teman-teman. Kita bisa menginputkan angka 2, 5, 7, 9, maaf 8, 9, 1, atau bebas. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya ini untuk menginputkan. Yang selanjutnya akan diproses di for ini teman-teman. For i in range kurung buka n kurung tutup titik dua. Fungsinya apa sih ini teman-teman? Nah, for ini adalah untuk looping ya teman-teman. Dari i atau kita sebut dengan indeks yang dimulai dari 0 di dalam in range atau yang bisa kita artikan sebagai jangkauan. Lalu di dalam n-nya ini teman-teman, range-nya itu 6 ini ya, apa n ini ya teman-teman. Lalu titik dua. Nah, setelah titik dua, saat kita meng-enter, nah apa akan ada space ya teman-teman. Ini menandakan bahwa program yang di-input selanjutnya itu masih satu kesatuan dengan for ini. Jadi dengan for ini ya teman-teman. Jadi eh, print sampai print ini itu masuk satu satu kesatuan dengan for ini ya teman-teman. Jadi ada print kurung buka petik satu bintang petik satu bintang n min satu min i min satu koma n sama dengan petik satu kurung tutup. Apa sih teman-teman artinya ini? Nah, artinya ini itu adalah print atau bisa kita artikan sebagai tampilkan. Lalu dilanjut dengan bintang. Nah, bintang ini kenapa kok pakai bintang, teman-teman? Nah, kita sesuaikan dengan soal yang diberikan ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan bintang. Jadi kita menggunakan bintang. Di soalnya tadi kan menggunakan bintang. Maaf, agak belibet. Lalu n ini sesuai yang kita inputkan tadi di sini. Di sini berapa? 3, 6, 2, seperti itu. Lalu dikurangi i, lalu dikurangi satu, lalu ditutup agar tidak apa ya mengeprint secara ke samping gitu ya mungkin ya. Jadi di seperti enter gitulah. Jadi akan dikerjakan di baris berikutnya. Jadi seperti ini teman-teman mungkin contohnya. Nah, selanjutnya adalah sesuai yang kita inputkan, yaitu seumpama kita menginputkan angka 6, maka dikurangi 0, hasilnya tetap 6, dikurangi 1, hasilnya dari 5. Maka bintang yang akan diinputkan nanti atau akan diprintkan, maka akan berjumlah 5. Lalu kita lanjut dengan selanjutnya 6 dikurangi 1, I sama dengan 1, dikurangi 1, hasilnya 4, maka akan ada 4 bintang yang akan diprint. Lalu dilanjut dengan I2, maka 6 dikurangi 2 hasilnya 4, dikurangi 1 hasilnya 3. Lalu dengan angka berikutnya 6 dikurangi 3 hasilnya 3, dikurangi 1 hasilnya 2, lalu dilanjut dengan 6 dikurangi 4 hasilnya 6 dikurangi 4 hasilnya 2, dikurangi 1 hasilnya 1. Dan terakhir adalah 6 dikurangi 5 hasilnya 1, dikurangi 1 hasilnya 0. Maka bintang yang ditampilkan bakalan tidak ada karena hasilnya 0. Maka dari itu
eh, bintangnya akan dituliskan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dilanjut dengan for j in range kurung buka kurung tutup diisi dengan i, min 1, min 1, titik 2. Print kurung buka kurung tutup diisi dengan j plus 1 sama koma n titik 2 titik 2. Maaf, titik 1 titik 1 titik 1 titik 1 dilanjut dengan print kosong. Nah, apa sih fungsinya ini? Nah, untuk untuk penjelasan ini kita bisa artikan seperti ini, teman-teman. I ini kan dimulai dari 0. Jadi, sesuai yang kita impikan tadi adalah 6, maka 0 dikurangi 1, maka akan ada hanya satu angka yang di print. Maka dari itu, ini adalah angka 1. Lalu, I dikurangi ini akan ditaruh di belakangnya gitu ya, teman-teman. Jadi, I sama dengan seumpama 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka seperti ini. Lalu dilanjut dengan 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka ada 4 angka. Ada 5 angka. Maaf, salah. Lalu disusul dengan 5 plus 1. Yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan coba langsung seperti ini kodenya, teman-teman ya. Nah, kita coba langsung kodenya, teman-teman. Kita masukkan angka 6. Nah, maka kode yang akan di print seperti ini, teman-teman. Dari sini sampai sini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi, kode yang akan di print kan seperti ini. Kurang lebih juga sama ya, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi melalui gambaran ini agar mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas apa shortcut berikutnya, yaitu baris yang ke ini. Jadi di sini tertulis tentang for perulangan for i in range kurung buka n koma 0 koma min 1 tutup kurung titik 2 dilanjut dengan enter lalu diketik print kurung buka i sama koma n sama dengan petik 1 lalu petik lagi lalu ditutup lalu di enter lalu ada print kurung tutup kurung buka kurung tutup. Oke. Nah, di sini tuh maksudnya begini, teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu kalau fungsi range itu yaitu dimulai dari start, stop, dan step, atau yang bisa kita artikan sebagai dimulai, berhenti, lalu step atau langkahnya dikurangi, maju atau mundur atau bagaimana. Itu bisa ditentukan melalui ini. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Eh, dari sini, itu menghasilkan sebuah urutan angka dari start hingga lebih dari stop. Dengan langkah stepnya itu min 1. Artinya, bisa, bisa kita kasih contoh angka 6. Lalu diturunkan satu per langkah min 1 hingga berhenti di angka 0. Jadi ada 6 mungkin di sini ya.
sampai angka 0 ya teman-teman. Jadi 6 spasi 5 spasi 4 spasi 3 spasi 2 spasi 1. Seperti ini. Ini yang ini kode ini untuk yang ini. Jadi kode akan terprint seperti ini hingga 0. Tapi nolnya tidak ditulis teman-teman seperti itu. Jadi hanya sampai angka 1. Lalu print n sama dengan petik-petik. Ini untuk menambahkan ya secara default menambahkan sebuah new line di akhir. Tapi n ini menggantinya dengan string kosong sehingga semua angka tercetak dalam satu baris. Seperti itu. Lalu di print ini untuk memindahkan kursor ke baris baru setelah angka selesai dicetak. Jadi cuma seperti enter lah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah program yang ini. Baris yang ini. Nah, ini tuh kita perlu menulis untuk for, perulangan for, i, in range, kurung buka, n, koma, 0, min 1, tutup kurung, titik 2, lalu di enter, lalu print, koma, tutup buka kurung, i, koma, n sama dengan petik 1 tambah petik 1 lagi, lalu kita tutup kurung, lalu di print ini. Ini tuh apa sih fungsinya? Nah, kalau di sini tuh fungsinya ini untuk menulis semua angkanya. Jadi bagaimana sih cara kerjanya? Nah, gampang banget teman-teman. Kalian tinggal masukkan ini, seumpama kita menginputkan 4, kita ingin berhenti di angka 0. Lalu ini adalah stepnya. Stepnya kita kurangi 1. Jadi 4, 3. Seperti ini ya teman-teman. 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Jadi kita perlu menuliskan kembali, tapi seperti ini nanti ujung-ujungnya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk program next programnya yaitu for i in range kurung buka kurung tutup diisi dengan n dengan jangan lupa untuk titik 2 lalu kita enter maka akan memberikan space seperti ini maka kita tuliskan for j in range tutup kurung buka kurung n min n min 1 n min i dikurangi 1, koma, min 1, titik 2. Lalu dilanjut dengan print, tutup buka kurung, J, koma, N, sama dengan petik 2, petik 1, tutup kurung. Lalu dilanjut dengan print, bintang, petik 1, bintang, petik 1, bintang, buka kurung, N, min I, min 1, tutup kurung, tutup kurung. Nah, apa sih maksud dari ini? Jadi, for ini kan sesuai dengannya, sesuai dengan indeksnya ini. For perulangan I in range kurung buka N. Jadi, for J in range N min 1 min 1 min I min 1 ini tuh maksudnya apa sih? Nah, maksudnya apa sih program ini, yang ini? Nah, untuk jelasnya seperti ini. Misalkan, N itu sama dengan 4. Kita analisis per I-nya ya. Jadi, saat I-nya itu sama dengan 0, maka range-nya sama dengan 4. 4 dikurangi I, itu kan 0. I sama dengan 0. Jadi, 4 kurangi 0, dikurangi 1. Koma, min 1.
Jadi bisa kita tulis seperti ini nanti. Nah, sorry. 4 ini kan yang ini, punyanya yang ini. Awalnya 4, koma, ini kan min 3. Oke, sorry, 3, koma, min 1. Maka yang ditulis hanya 4, seperti itu. Maka yang ditulis hanya 4. Mungkin kita langsung coba aja ya. Hmm, 4. Maka yang ditulis hanya 4. Lalu kita lanjut dengan seumpama ini. I1. Maka range-nya adalah 4, 4 kurang 1, I sama dengan 1, yaitu 3, dikurangi 2, maaf, 4 dikurangi I-nya kan 1, jadi 3 dikurangi 1 hasilnya 2, ininya min 1. Maka akan ditulis seperti ini. 4, 3. Nah, seperti ini. Lalu untuk ini, print bintang ini itu hampir sama seperti yang ini. Yaitu sesuai dengan inputnya 4 dikurangi I 0 dikurangi 1 yaitu 3. Berarti bintang yang akan diinputkan adalah 3. 4 dikurangi 1 yaitu 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Maka bintang yang ditampilkan akan berjumlah 2. Seperti ini. Seperti itu. Nah, itu untuk program yang ini. Kita lanjutkan dengan ini ya. Nah, untuk ini kurang lebih sama seperti ini. Jadi sesuai dengan inputnya, seumpamanya inputnya 4, maka berhentinya di 0. Kita ingin berhentinya di 0, lalu itu min 1 berarti dikurangi. Jadi dari 4, dari sorry, dari 4, 3, 2, dan 1. Seperti itu. Itu untuk penjelasan soal nomor 1. Kita akan lanjut soal berikutnya. Untuk selanjutnya, soal nomor 2, buatlah program untuk terdapat 3 soal, yaitu A, pada list terdapat deret angka 1 sampai 20. Ada satu bilangan yang hilang. Buat program untuk menemukan angka hilang tersebut. Yang B, pada list terdapat deret angka 1 sampai 20. Terdapat angka yang double. Bagaimana Anda menemukannya? Lalu yang C, bagaimana Anda menemukan angka tersebut? Kedua, dari suatu list, misal 24368495, maka angka terbesar kedua adalah 8. Di sini saya sudah membuat menjadikan satu program. Di sini terdapat print A untuk temukan angka yang hilang. Jadi akan terprint dulu, lalu saya menginputkan numbernya yang berupa angka 1, 2, 3, 4, 5,
Dan di sini angka yang hilangnya seharusnya adalah angka 6. Dan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di dalam perulangan for dalam I in range 1 sampai 21. If I not in number 1, print F angka yang hilang adalah I. Lalu dihentikan. Jadi di sini adalah range-nya atau jangkauannya adalah dari angka 1 sampai 21. Lalu jangan lupa titik 2-nya. Lalu jika tidak di dalam number 1, maka akan menampilkan outputnya berupa angka yang hilang adalah I ini tadi. Seperti itu. Lalu di break atau diberhentikan programnya untuk lanjut ke print ini. Karena perulangannya sudah selesai. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti seharusnya printnya akan seperti ini. Nah, angka yang hilang adalah angka 6. Lalu kita lanjut ke B, menemukan angka yang double. Di sini kita menggunakan print, kurung buka, di dalamnya terdapat ini. Lalu untuk lanjut ke number 2, kurung buka, kurung tutup, diisikan dengan 1 sampai 19. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 11. Jika for ini adalah bentuk perulangan atau I index di dalam number 2 di dalam sini, maka if number 2 count kurung buka I lebih besar dari 1, lalu titik 2, print F angka yang double adalah I. Jadi artinya dalam ini program akan mengecek apakah elemen I muncul lebih dari 1 kali dalam number 2. Jika ya, maka itu akan dianggap double atau duplikat yang akan dicetak nantinya. Seperti itu. Lalu untuk fungsi print F ini adalah F-string atau format string. Fitur ini digunakan untuk menyisipkan nilai variabel langsung ke dalam string. Jadi akan diisi di setelahnya ini, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Fungsi F-string akan disisipkan di sini untuk memanggil fungsi ini. Jadi ini juga sama ya teman-teman yang tadi awalnya. Kita masuk ke nomor C, menemukan angka terbesar kedua. Yang pertama kita perlu menginputkan print C, temukan angka terbesar kedua. Lalu number 3 kita masukkan sesuai dengan soalnya. Lalu unik list set number 3. Di sini artinya adalah kita mengeliskan sesuai dengan number 3 ini. Lalu kita tata menjadi reverse true atau bisa diartikan sebagai diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Lalu dicek apakah len unik ini uh, lebih besar dan sama dengan 2. Jika ada yang sama, maka angka terbesar kedua adalah unit 1. Unit 1 ini adalah angka yang apa ya? Ter apa ya? Terbesar kedua. Jadi unit 1 ini bisa diartikan sebagai ini. Terbesar kedua yaitu angka 8.
seperti itu. Seperti itu untuk eh, soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Mari kita baca dahulu soalnya. Ketiga, terdapat sebuah angka seperti ini. Masukkan angka 1225441. Output yang diinginkan adalah ada ada eh, angka sesuai dengan belakang komanya, nolnya ya. Jadi ada 1.225.441 rupiah. Bukan, angka seperti itu. Oke, kita masuk ke programnya. Yang pertama, kita tentunya membuat variabel baru sama dengan input, masukkan angka, lalu length, atau ini bisa kita ganti bebas, sama dengan len, kurung, kurung buka, kurung tutup, berisi angka. Nah, len ini berfungsi sebagai bawaan Python untuk menghitung panjang atau jumlah karakter dalam sebuah string atau elemen dalam list. Misalnya, jika kita menginput angka 4206, maka length-nya berjumlah 4. Kenapa bisa gitu? Jadi seperti ini teman-teman. 4206. Di sini length itu berfungsi sebagai menghitung panjang atau jumlah karakter. Di sini berjumlah 4 karakter, maka length-nya adalah 4. Lalu kita masuk ke for i in range length. Jangan lupa untuk titik duanya ini. For digunakan untuk melakukan perulangan. Di dalam ini i index, i range, length membuat urutan angka dari 0 sampai length minus 1. Jika length 4, seperti contoh tadi, jika length 4, maka range 4 menghasilkan 0, range 4 menghasilkan 0, 1, 2, dan 3. Nah, lalu seperti saya bilang tadi, I adalah indeks posisi setiap digit dalam string atau angka. Lalu lanjut ke digit sama dengan angka kurung buka I. Mengambil karakter digit dari string angka di posisi I. Contoh, jika angka sama dengan 4206 dan I sama dengan 1, maka digitnya adalah angka 2. Kenapa? Karena kita menghitungnya dari sini. 4, ini kita anggap 0, 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke if.
if digit tanda seru sama dengan petik 0 petik titik 2. Nah, tanda seru sama dengan ini merupakan operator logika yang artinya tidak sama dengan. Eh, Banyak operator logika yang bisa kita gunakan, tapi di sini kita menggunakan eh, tanda seru sama dengan tanda seru sama dengan. Jadi artinya tidak sama dengan nol. Jadi jika digit bukan nol, maka kondisi benar dan blok di dalamnya akan dijalankan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melewati angka nol. Karena nol tidak perlu dikalikan pangkat 10. Jadi seperti itu. Lalu kita masuk ke nilai sama dengan digit ditambah nol dikali length I kurang 1. 0 di sini dikali n eh, membuat string berisi n0. Misal, digit sama dengan 2, I sama dengan 1, length sama dengan 4. Maka 0 petik petik di dalam 0 dikali 4 dikurangi 1 dikurangi 1. 0 dikali 2 sama dengan ada 2 nol. Maka nilainya 2 tadi ditambah dengan 2 nol. Maka hasilnya adalah 200. Lalu kita print dan tampilkan di layar kita. Mungkin contoh outputnya kita bisa coba langsung. Kita mengikuti contoh yang di sini ya. 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1. Outputnya sesuai. Jadi seperti itu untuk mengerjakan nomor 3. Kita akan mencoba menjelaskan nomor 4. Kita lanjutkan nomor 4. Di sini kita di dianjurkan untuk membuat sebuah program yang di dalamnya terdapat beberapa menu. Yang pertama, masukkan data, kedua, union data, ketiga, intersection data, keempat, different data, kelima, complement data, keenam, keluar. Jika pilihan Anda pilihan satu, maka di sini kita diwajibkan untuk mengisi data ke satu dilanjutkan dengan data kedua. Dan diharapkan program akan langsung kembali ke menu utama untuk memasukkan langkah selanjutnya pilihan kita. Di sini di soalnya memilih pilihan dua untuk menunjukkan hasil union. Jadi di sini berisi tunjukkan data unionnya. Lalu setelah di enter, harapannya juga akan kembali lagi ke program utama. Lalu program di soal menunjukkan untuk pilihan ketiga, hasil intersection. Tunjukkan data intersection. Lalu kembali lagi ke program utama.
Lalu eh, kita juga harus mencoba yang lain seperti different data atau complement data sebelum kita menekan tombol keluar. Nah, di sini saya sudah membuat eh, menunya untuk soal nomor 4. Di sini ada print untuk pembatas, lalu ada masukkan data, ada print 2 union data, lalu ada print 3 intersection data, ada keempat, ada print 4 different data, kelima print complement data, keenam print keluar, lalu ditutup dengan garis penutup seperti itu. Sebelum masuk ke kodenya, mungkin saya akan menjelaskan apa sih union data itu, apa sih intersection data itu, apa sih different data, dan complement data. Yang pertama adalah union data. Union data adalah penggabungan antara dua himpunan tanpa duplikat. Jadi dari data satu ini digabungkan dengan data dua ini, maka terciptalah sebuah union data. Jadi ini ibaratkan dengan eh, apa ya, output gitulah, output dari kedua masing-masing data. Lalu ada intersection data. Di intersection data ini berfungsi untuk menampilkan elemen yang sama di kedua himpunan. Contoh nih, eh, data pertama menemukan apa berisi data 1, 2, 3. Lalu data kedua berisi 2 dan 4. Jadi di data ini yang sama adalah angka 2. Maka untuk intersection datanya akan tertampilkan angka 2. Lalu dilanjut dengan different data. Different data berisi elemen yang hanya ada di data 1 dan tidak ada di data 2. Contoh, 1, 2, 3 untuk data pertama, 2 dan 4 untuk data kedua. Eh, yang tidak ada di data kedua adalah yang ada di data kedua adalah 2 dan 4. Maaf, 1 dan 3 yang tidak ada di data kedua. Maka hasilnya akan keluar 1 dan 3. Seperti itu. Selanjutnya adalah complement data. Complement data yaitu operasi different tapi dibalik. Yang sebelumnya adalah data 1 dikurangi data 2, di sini adalah data 2 dikurangi data 1. Akan menampilkan elemen yang hanya ada di data 2. Jadi seperti tadi 1, 2, 3 untuk elemen pertama, 2 dan 4 untuk elemen kedua. Maka di union ini, maaf, di complement ini akan menampilkan 1, 2, dan 3. Maaf, akan menampilkan 2 dan 4. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke programnya. Nah, di sini saya akan coba membaca programnya dulu ya. Pertama, ada while, true, lalu dilanjut dengan titik 2, lalu kalian enter, lalu ketikkan menu, kurung tutup, kurung buka, dan kurung tutup.
Lalu kalian tulis pilihan sama dengan input, lalu di kurung buka ini kalian isi dengan eh, pilihan Anda. Lalu titik dua, eh, petik dua. Lalu kalian jangan lupa untuk kasih penutup. Lalu kalian enter. Lalu kalian if pilihan sama dengan satu, petik satu ini. Lalu jangan lupa untuk tanda titik duanya. Lalu kalian tulis data satu sama dengan set map int input data dipisahkan dengan spasi. Lalu titik dua, petik dua, tutup. Jangan lupa tulis split. Seperti ini. Jangan lupa untuk penutupnya ada 2. Di sini juga sama, ada data 2, set map int input kurung buka kurung tutup petik 2 data 2 pisahkan dengan spasi titik 2 petik 2 split titik kurung buka kurung tutup kurung tutup kurung tutup. Lalu print data berhasil dimasukkan. Setelah data ini diisi semuanya, data akan memproses bahwa data berhasil dimasukkan. Akan terlihat pesannya seperti ini. Lalu kita masuk ke ini, elif atau perulangan apa ya? Elif ini untuk pilihan-pilihan selanjutnya, pilihan 2 print hasil union, maaf, elif pilihan sama dengan petik 2. Petik 1 berisi 2 lalu dengan titik ini. Lalu kalian print dengan ketentuan seperti ini, buka kurung hasil union, koma data union sama buka kurung data 2. Seperti itu. Seperti yang selanjutnya, elif pilihan sama dengan petik 1 3 petik 1 titik 2. Lalu print hasilkan intersection titik 2 koma data 1 intersection data 2. Lalu elif pilihan sama dengan petik 1 4 petik 1 titik 2 print hasil different data 1 dikurangi data 2, yaitu data 1 different data 2. Lalu dilanjut dengan elif pilihan sama dengan min petik 5 petik 5 jangan lupa untuk ini titik 2 nya. Lalu kalian print hasil komplement data 2 dikurangi data 1. Lalu jangan lupa untuk komanya, jangan lupa juga untuk titik 2 nya. Lalu kalian tulis data different data 1. Yang sebelumnya data different-nya itu data 1, di sini data 2 ya teman-teman. Lalu data yang dimasukkan di dalam sininya itu data 2. Maaf, data 1. Lalu ada pilihan sama dengan 6. Pilihan ke-6 yaitu keluar. Keluar sama dengan input. Apakah Anda yakin ingin keluar? Jika if keluar upper sama dengan Y, upper ini ya, terus kalian petik 2, print keluar dari program lalu di break. Jika tidak, print pilihan tidak valid, silakan coba lagi, akan kembali. Itu untuk penjelasan isi dari shortcutnya. Maaf, ini untuk isi dari shortcutnya. Untuk penjelasannya sebagai berikut.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam programnya. Pertama, ada while, lalu dengan true, titik dua. Apa sih maksudnya ini? Kita menggunakan while dikarenakan while ini adalah bentuk perulangan yang akan diulang karena bernilai true. True di sini dalam kondisi selamanya benar ya. Jadi program akan terus menampilkan menu dan menjalankan perintah sesuai pilihan dan penggunaan yang berulang-ulang. Mengapa sih tidak pakai for? For digunakan untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang pasti, misal 10 kali atau 5 kali. Jadi, dalam kasus ini, kita tidak tahu berapa kali pengguna akan berinteraksi. Jadi, tidak cocok untuk menggunakan for. Bisa saja pengguna memilih 3 kali ataupun 50 kali. Jadi, tidak pasti gitu ya. Jadi, kita menggunakan while karena tadi bentuknya bisa diulang-ulang terus-menerus oleh pengguna. Lalu di sana ada menu, lalu ada pilihan atau opsi. Pilihan di sini sama dengan input pilihan Anda. Jika kalian ingin memilih angka 1, maka masukkan angka 1. Jika angka 2, maka angka 2. Jika angka 3, maka angka 3. Jika angka 4, maka angka 4 dan seterusnya. Eh, Selanjutnya, seperti tujuannya yaitu eh, pada bagian if kalian satu ini digunakan untuk memasukkan dua himpunan data angka, lalu menyimpannya ke dalam variabel data satu dan data 2. Seperti itu. Input di sini digunakan untuk menampilkan pesan dan menunggu input dari pengguna. Misalnya pengguna menginput atau mengetik 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu split ini berfungsi untuk memecah string menjadi list berdasarkan spasi. Jadi kita tadi kan memasukkan satu, dua, tiga, empat, dan 5. Maka akan di akan dipecah menjadi seperti ini teman-teman. Di koma seperti ini, seperti ini, koma dan seterusnya. Lalu map in int ini berfungsi sebagai mengubah setiap elemen string dalam bentuk string ini dalam list menjadi sebuah integer. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman gambarannya. Int min 1, sorry, titik 1, koma, titik 2, koma, titik 3, dan seterusnya. Tapi di depannya sini harus ada kurung tutupnya ya teman-teman. Nah, ini untuk penjelasannya. Ini juga ada int-nya seperti ini. Nah, ini penjelasan untuk map int ini mengubah nilai string dalam list menjadi integer. Seperti itu. Tetapi map ini bukan list, jadi kita harus mengubahnya dalam bentuk set himpunan. Jadi kita menggunakan set ini
mengubah list menjadi bentuk himpunan. Jadi ada tanda kurung kurawal seperti ini, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat. Lalu jika ada data yang sama, set ini juga akan mengantisipasi. Jadi data yang sama tadi tidak akan ditulis seperti itu. Jadi data yang terprint nanti akan eh, akan sama apa ya? Akan hanya tertulis satu kali. Mungkin kita coba dulu. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, data sudah dimasukkan. Kita lanjut ke pilihan 2. Elif berulang. Untuk eh, pilihan lainnya, kita pilihan kedua. Di sini hasil union, yaitu data satu union di data 2 juga data 2 di dalam union. Apa sih artinya? Nah, artinya adalah kita menggabungkan antara data satu dengan data 2 tanpa eh, mengambil tanpa menduplikat angkanya. Jadi seperti ini nanti kawan-kawan. Nah, data data hasil union akan seperti ini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Seharusnya ini kan ada 4 lagi ya. Tapi karena datanya udah ada di data satu, maka tidak perlu ditulis lagi oleh outputnya. Jadi hanya angka selanjutnya yang tidak ada atau angka unik lainnya seperti 6 ini kan belum ada, 7 dan 8. Maka hasil unionnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah elif pilihan ketiga. Di sini hasil intersectionnya atau bisa diartikan intersection adalah elemen menampilkan elemen yang sama dari kedua himpunan. Jadi kita membandingkan antara data satu intersection dengan data 2. Jika ada data yang sama, maka akan ditampilkan data yang sama saja. Nah, di sini data yang sama adalah 4, 4 dan 5. Maka data yang akan teroutputkan adalah 4 dan 5. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke elif pilihan 4. Di sini di pilihan 4 kita menentukan hasil difference atau data satu dikurangi data 2. Jadi data yang berada di data satu lalu dikurangi data 2. Penjelasannya sebagai berikut. Kita mengetikkan angka 4 di sini lalu kita enter, maka hasilnya adalah 123. Kenapa 123? Karena 4 dan 5 ini datanya sudah ada di dalam data 2 juga. Jadi untuk data keempat ini atau pilihan keempat ini tidak diinputkan atau tidak menjadi output seperti itu. Jadi hanya hasil different data satu dikurangi data 2 yaitu satu, 2, dan 3. Lalu yang terakhir atau yaitu komplement. Ini sebenarnya juga sama dengan different. Cuma kita balik. Jadi kita balik antara data 2 dikurangi data satu. Jadi di sini elif
Pilihan kelima, data 2 different data 1. Jadi data yang harusnya keluar adalah 6, 7, dan 8. Nah, nah ini kan 6 dan 7, oke. Maka akan keluar seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pilihan untuk keluar atau tidak. Jika tidak, maka program akan mengulang kembali. Jika iya, maka program akan berhenti bekerja dan mengakhiri sesi. Nah, untuk pilihan terakhir adalah Elif pilihan keenam. Ini adalah untuk keluar dari program. Jika kita menekan 6, maka akan muncul apakah Anda akan keluar. Jika kita menekan T atau tidak, maka program akan mengulang. Jika eh, program ingin mengakhiri, maka kita hanya mengetik angka huruf Y seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, saya rasa mungkin sedikit ada perubahan program. Kenapa? Karena saat kita menginputkan eh, string, maka akan error. Kenapa bisa begitu? Kita simak terlebih dahulu. Nah, ini error karena kenapa? Karena ini terbaca sebagai string. Karena itu kita harus menghapus ini map dan int ini. Karena ini untuk hanya bilangan bulat. Jadi hanya angka. Kita ingin apa ya? Merubah agar bisa menginputkan string. Maka kita hapus, lalu kita hapus, lalu kita enter, lalu kita oh ya, jangan lupa untuk menambahkan untuk menghapus ini ya teman-teman ya. Ini kan kelebihan ya. Kita hapus, lalu kita jalankan. Nah, sebelumnya kan error. Seharusnya ini sudah tidak error. Kita coba masukkan data. 1, 2, 3, 4, 5, lalu 4, 5, 6, 7, 8. Nah, akan berhasil teman-teman. Karena itu tadi angka ya. Kita coba untuk string. Apel, pisang, duku. Duku, mangga, alpukat. Nah, data akan tersimpan teman-teman karena kita menggunakan set ini untuk mengubah input input yang kita masukkan menjadi eh, apa ya, integer seperti itulah. Jadi bisa terbaca gitu teman-teman untuk mudahnya. Lalu kita tekan nomor 2. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Tidak ada error. Karena kita tadi sudah melakukan set tadi. Kita sudah menghapus map int-nya. Lalu kita coba nomor 3, yaitu intersection data. Nah, intersection data ini data yang memiliki eh, nilai yang sama adalah duku teman-teman. Jadi duku ini adalah intersectionnya. Lalu kita coba nomor 4. Nah, ini adalah data yang berada di data ke hmm, data ke satu ya teman-teman ya. Ada pisang dan apel. Lalu ada kelima seharusnya adalah alpukat dan mangga. Betul. Lalu kita coba keluar dulu. Ya, program akan dikeluarkan. Nah, saat kita menginputkan number teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, dan 8,
Maka untuk unit datanya mungkin nah, ini tidak sama ya, teman, tidak urut gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengurutkannya, teman-teman bisa mengetikkan di sini teman-teman. Jadi ini kita kasih kurung, kita tambah satu lagi kurungnya. Nah, sampai ada kedipan itu berarti sudah jalan ya teman-teman. Lalu ketikkan kata sort seperti ini, maka datanya akan tersusun kawan-kawan pada unitnya. Nah, ini kosong ya teman-teman masih ya. Kita coba masukkan dulu. Satu, dua, sorry, tiga, empat, dan lima. Empat, lima, enam, tujuh, dan delapan. Lalu kita ketik yang dua ya teman-teman. Union data. Nah, di union data ini angkanya udah urut teman-teman. Coba kita ke intersection data. Nah, ini tidak urut teman-teman. Kita harus mengurutkan lagi dengan cara seperti tadi. Kita kasih kurung buka dan kurung tutup di akhir lagi. Nah, sampai ke tip seperti itu. Sampai ke tip seperti itu. Lalu kalian ketik sort. Lalu kita coba untuk lainnya teman-teman ya. Sekalian biar tidak mengulang lagi. Harus huruf kecil ya teman-teman ya. Karena program Python ini sangat sensitif dengan huruf besar dan huruf kecil. Jadi teman-teman harus teliti lagi untuk mengerjakannya. Kita ketik dulu ah, so- kita besarkan, lalu kita ketik satu, kita masukkan data tadi satu, 2, 3, 4, dan 5, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu kita ketikkan 2 ya teman-teman ya. Kita coba ketikkan 2, maka akan urut. Ketikkan 3, maka akan urut. Ketikkan 4 pada different data, maka akan urut. Nah, satu 2 3. Dan saat kita mengetikkan angka 5 untuk komplement data, maka juga akan urut. Seperti itu. Jadi untuk mengurutkan data, teman-teman hanya perlu menambahkan sort di belakang sininya. Lalu jangan lupa untuk mengganti ini ya teman-teman. Seperti itu untuk tambahan penjelasannya. Sekian penjelasan shortcode kode saya. Jika ada salah kata atau perbuatan atau misinformasi pada saat saya menjelaskan program saya, mohon dimaafkan. Jika ada kritik atau saran atau yang ingin ditanyakan, mungkin bisa di dalam kolom komentar. Sekian dari saya Dava Putra Andriansyah dengan NPAI 14624000087 kelas B. Dengan ini saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.